Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah senantiasa memberikan karunia nikmat di dalam kehidupan kita, sehingga alhamdulillah kita masih mampu untuk melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah, mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa taala uswatun hasanah, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu untuk menjadi contoh yang baik di dalam kehidupan kita, sehingga jikalau kita mengikuti Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segi akhlak Nabi, segi adab Nabi dalam kehidupan dunia ini, maka insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga keselamatan di hari akhirat. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita kenal bulan ini adalah bulan Maulidur Rasul, atau memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sebagian umat Islam, sebagian besar umat Islam mengadakan waktu khusus untuk beliau dengan acara yang besar di masjid-masjid maupun di lapangan? Karena Rasulullah adalah manusia yang khusus, manusia pilihan Allah. Dan juga ini sebagai syiar Islam. Ini menjadi wadah pembelajaran bagi anak-anak dan cucu kita, karena di dalamnya kita menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sering kita dengar di dalam Sintud Durar dibacakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Nah, maka kalau kita berbicara tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak bisa membicarakan dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang sebentar. Bahkan kalau saya pribadi seumur hidup saya, kalau saya ingin menjelaskan tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat Nabi, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan dunia ini, maka tidak akan sampai kita membicarakan tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan itulah sehingga Sayyidatuna Aisyah membuat satu pernyataan ketika Sayyidatuna Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidatuna Aisyah menjawab bahwa khuluquhul Quran, ya, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan sesuatu di luar daripada Al-Quran. Apapun yang Allah katakan, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena saking tidak
apa namanya, tidak bisanya Sayyidatuna Aisyah menjelaskan dalam waktu yang singkat sehingga beliau menjawab bahwa akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khuluquhu Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Kalau kau ingin melihat akhlak Nabi, ketika engkau ingin melihat akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka lihatlah Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, maka begitulah akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh isi Al-Quran diamalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah ketika kita melakukan satu acara yang khusus, memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka disitulah itulah yang kita ceritakan kepada anak-anak dan cucu kita, kepada seluruh jamaah, bagaimana akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena di zaman sekarang ini, untuk menceritakan tentang sirah nabawiyah, untuk menceritakan tentang sejarah-sejarah Nabi SAW, bagaimana akhlak Nabi, bagaimana kelakuan Nabi, keseharian Nabi SAW, itu hanya terkadang akan dapat kita jelaskan dengan sebaik mungkin ketika kita melaksanakan satu acara khusus. Ya. Nah, disitulah dijelaskan bagaimana kelahiran Nabi SAW, apa yang terjadi ketika Nabi SAW lahir ke muka bumi ini secara fisik. Karena kalau kita berbicara tentang kelahiran Nabi SAW, Nabi adalah manusia pertama yang Allah ciptakan secara ruhaniyah. Ya, tapi kalau secara jasmania, manusia pertama yang Allah ciptakan adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Maka ini yang perlu kita sampaikan, kita bicarakan, kita jelaskan kepada umat, kepada jemaah ketika kita melaksanakan suatu acara yang khusus kita, sehingga kita berkumpul banyak. Maka saudara akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang tidak melaksanakan, merayakan apa namanya, peringatan Maulid Nabi SAW, jangan mengatakan yang merayakan ini bid'ah, sesat. Tapi kita doakan saudara kita ini bagaimana sehat terus, kuat dalam menyampaikan sejarah-sejarah Nabi SAW. Bukankah Nabi SAW mencintai orang yang senantiasa melakukan kebaikan? Saya sangat cinta kepada orang-orang yang suka melakukan kebaikan. Dan orang yang melakukan peringatan ini, membuat satu acara khusus, itu bukan keburukan. Nah, bahkan itu adalah sebuah kebaikan. Nah, dan kebaikan-kebaikan ini akan dicintai oleh Rasulullah SAW. Ya. Sehingga kenapa di zaman Nabi, di zaman sahabat tidak ada perayaan demikian? Karena mereka bertatap muka langsung dengan Rasulullah. Mereka mampu berdialog dengan Rasulullah SAW. Ada masalah, ada keluhan, datang kepada Rasulullah. Nah, kita bagaimana kita akan duduk dengan Rasulullah SAW? Kita tidak bisa duduk dengan Rasulullah. Kita tidak bisa berkomunikasi, berdialog langsung dengan Rasulullah SAW. Kita tidak sejaman dengan Rasulullah. Maka bagaimana untuk menghadirkan suasana Rasulullah SAW di dalam kehidupan kita ini adalah dengan menceritakan gambaran-gambaran sejarah kehidupan Rasulullah SAW kepada anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita akan mengenal Rasulullah. Akan selalu mendengar nama Nabiullah Muhammad SAW. Karena kalau kita, untuk zaman sekarang ini, untuk di sekolah-sekolah itu, sangat sedikit menceritakan bagaimana sejarah Nabi. Ya. Kalau di sekolah-sekolah umum, wallahu a'lam, di pesantren-pesantren itu pun tidak sedetail bagaimana kita menjelaskan tentang sejarah Nabi SAW. Maka kita buatkan waktu yang khusus untuk bagaimana kita bercerita hanya betul-betul sejarah Nabi SAW, bagaimana kepribadian Nabi, bagaimana saat Nabi SAW lahir ke muka bumi, apa yang terjadi dengan alam ini, bagaimana setelah Rasulullah SAW menjalani kehidupan dari kecil sampai remaja hingga ke dewasa, hingga menjadi seorang Rasul. Ya. Inilah yang perlu kita ceritakan kepada anak kita. Karena sekarang
terkadang lebih banyak menceritakan tentang sejarah-sejarah tokoh-tokoh yang mungkin bukan Islam. Ya, sangat minim, sangat kecil kita ceritakan tentang sejarah Nabi SAW. Nah, maka dari itu, setelah kita dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini dapat menjadi ada sesuatu yang bisa kita petik, kita jadikan sebuah pembelajaran dalam kehidupan kita tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang hari Maulid ini. Nah, maka untuk ketika kita merasa bahwa apa yang kita lakukan adalah sebuah kebaikan, maka istiqamah. Allah dan Rasulnya sangat cinta kepada orang yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, walaupun itu kebaikan yang kecil, tetapi dia istiqamah melaksanakan kebaikan itu. Ya. Maka kalau kita merasa perayaan ini adalah sebuah kebaikan, maka istiqamah dalam melaksanakan. Nah, bagi yang menganggap bahwa ini bukan sebuah perbuatan yang baik, ini adalah sesat, ini adalah bid'ah, ya, kami juga tidak mengatakan bahwa yang mengatakan demikian adalah bid'ah, adalah justru sesat. Kami tidak mengatakan demikian. Maka dari itu jangan sering menyalahkan saudara kita, seakan-akan yang benar adalah kita. Bahkan ada orang yang baru beberapa hari, beberapa minggu belajar tentang agama yang mulia ini, dia sudah mampu membid'ahkan yang lain, dia sudah mampu menyalahkan yang lain, seakan yang benar yang dinyatakan oleh dirinya, seakan dirinya lah yang benar, sehingga mengkafirkan orang lain, membid'ahkan orang lain. Mereka yang bid'ah sesat masuk neraka semua. Seakan panitia neraka adalah mereka, panitia surga adalah mereka, sehingga orang dia seenaknya ngomong seakan-akan dia mengatakan, kau neraka, saya surga. Tidak demikian dalam menyikapi bagaimana Rasulullah SAW berakhlak, beradab kepada sesama manusia. Ulama-ulama kita dulu juga berbeda pendapat, tapi tidak dengan beradu fisik. Ulama-ulama kita dulu ketika ada perbedaan pendapat, mereka adu ilmu. Nah, sekarang sebagian ketika berbeda pendapat, yang diadu adalah kekuatan fisiknya, emosi, amarah yang dikedepankan. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat kepada kita semua. Mari kita senantiasa berselawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Perbanyak salawat, perbanyak salawat, perbanyak salawat, membuktikan tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW, sehingga mudah-mudahan Allah memberikan syafaatnya Nabi kepada kita semua di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.